Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Hukum Internasional. Ini pertemuan kedua kita selama satu semester ini. Rencana kita akan bertemu selama 14 atau 16 kali pertemuan. Ya, jadi masih banyak waktu, masih banyak kesempatan bagi kita untuk berdiskusi. Walaupun nantinya pemaparan yang akan saya sampaikan kemungkinan akan saya hentikan di pertemuan ke-7 atau pertemuan ke-8. Oleh karena itulah, the rest is up to you ya. Sisanya ada terserah kalian. Nanti akan saya berikan forum untuk kemudian berdiskusi dan menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah ini ya. Oke, saya lanjutkan saja. Saya akan berangkat dari sebuah cerita ya, dan ini nanti yang kemudian akan mendasari sebuah konsep terkait dengan hukum internasional. Oh ya, hari ini kita membahas tentang sejarah dan perkembangan hukum internasional. Nah, saya lupa nanti kalau seumpama saya cerita tapi tidak diketahui temanya, nanti teman-teman jadi bingung ya. Kalau minggu kemarin kan kita bicara tentang hukum internasional pengantar ya, jadi dasar-dasarnya terlebih dahulu terkait dengan definisi, lalu prinsip dan asas. Hari ini kita akan bicara tentang sejarah dan perkembangan hukum internasional. Oke, saya berangkat dari sebuah cerita terlebih dahulu. Ini sebuah deskripsi ya, deskripsi singkat tentang cerita Herodotus ya. Nah, Herodotus itu the father of history atau bapak ilmu sejarah. Jadi dia adalah orang pertama di dunia yang kemudian mendokumentasi sejarah atau cerita kehidupannya. Jadi dia hidup di sekitar 430 sebelum Masehi, dan kemudian dia mendokumentasikan cerita-cerita tentang sejarah-sejarah kehidupan masa lalu ya, di era zaman klasik ya, era kemudian karena itulah dia dikenal sebagai bapak sejarah ya. History itu adalah ceritanya, bukan her story tapi history. Jadi kata history itu sebenarnya merujuk pada cerita yang disampaikan oleh Herodotus ya. Oke, jadi Herodotus ini menceritakan tentang sebuah konsep yang dikenal dengan silent trading ya. Jadi silent trading itu adalah cerita tentang bangsa Kartaginian, sebuah suku yang cukup terkenal ya. Dia adalah bangsa yang kerap kali melakukan pelayaran di negara-negara wilayah Afrika dan wilayah Eropa. Jadi bangsa Kartaginian ini melakukan sebuah perdagangan dengan sebuah suku di kawasan Afrika Utara sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, bangsa Kartaginian ini berlabuh di wilayah suku tersebut, kemudian membongkar barang-barang muatan untuk diletakkan di pantai. Nah, yang buat apa kemudian ya diletakkan di pantai? Ya kalau sekarang diletakkan di pantai Gemah ya habis disikat oleh teman-teman gitu kan. Tapi ini kan cerita di abad ke-6 sebelum Masehi ya. Jadi masih daerah-daerah itu masih sepi dan kemudian tidak banyak orang, tidak ada ceritanya liburan di pantai. Pantai ya tempat untuk kemudian mencari penghasilan. Nah, ketika bangsa Kartaginian ini berlabuh di wilayah tersebut, dia membongkar muatan-muatannya, diletakkan di pantai. Lalu bangsa Kartaginian ini kembali ke kapalnya dan mengirimkan sebuah sinyal asap ya. Jadi asap yang kemudian kayu yang dibakar itu menghasilkan asap, dan bangsa dan suku pribumi ini kemudian melihat asap tersebut ya. Ketika melihat asap, suku pribumi ini kemudian datang ke pantai dan mereka memeriksa barang-barang yang dibawa oleh bangsa Kartaginian. Jika mereka puas, kemudian mereka menempatkan sejumlah emas sebagai gantinya, karena suku di wilayah Afrika Utara ini ya, ini memang dia penghasil emas. Ya teman-teman, ketika mendengar berita tentang di Kongo ditemukan gunung emas, sebenarnya memang wilayah Afrika ini salah satu wilayah yang potensi sumber daya alamnya cukup besar. Jadi emas, timah, nikel itu sebagian besar memang di wilayah Afrika.
Itulah kemudian film Avengers yang menceritakan tentang Black Panther itu, Wakanda ya kalau tidak salah, itu kan memang diceritakan di daerah Afrika memang banyak sumber daya alam yang belum terjamah ya, atau belum diketahui. Nah, saya lanjutkan ya, jadi kita ceritanya itu nanti jangan terlalu melebar. Nah, ketika suku pribumi datang dan diperiksa, kalau mereka merasa barang-barangnya cukup memuaskan, maka mereka menggantinya dengan emas. Nah, kemudian kalau kemudian tidak memuaskan mereka, ya mereka akan meninggalkan itu. Nah, dan kemudian bangsa Carthaginian setelah itu datang kembali ke pantai, dan mereka mereka kemudian mengambil emas yang sudah ditinggalkan oleh suku pribumi tersebut. Nah, karena itulah ini dikenal dengan konsep silent trading ya, jual beli dengan cara diam. Jadi tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi. Ya, tapi itu berlangsung dan tidak ada yang kemudian merasa dirugikan. Nah, inilah yang dikenal dengan silent trading, cerita dari seorang the father of history atau bapak sejarah Herodotus, cerita tentang bangsa Carthaginian di abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, ketika kita bicara hukum internasional publik, kita berbicara tentang sejarah ya. Jadi banyak sekali fakta, kronologis dan cerita yang kemudian mendasari bagaimana kemudian hukum internasional itu berjalan. Saya contohkan adalah konsep paspor. Paspor itu adalah surat jalan ya. Jadi kalau teman-teman lihat, itu sebenarnya surat jalan kan sudah ada sejak era dahulu ya, sejak era kerajaan Yunani kuno atau Romawi kuno, di mana ketika kemudian ada seorang warga negara, ada seseorang yang memang diakui sebagai rakyat dari suatu negara. Ketika dia masuk ke negara lain atau kerajaan yang lain ya, dulu konsepnya konsep kerajaan, bukan nation, bukan state, tapi kingdom, kerajaan, maka dia cukup menunjukkan bahwa saya adalah rakyat dari kerajaan ini, dibuktikan dengan surat jalan. Dan itu untuk memastikan bahwa kalau seumpama rakyat itu kenapa-napa, maka sama saja kemudian dia melawan atau melakukan tindakan kejahatan terhadap rakyat dari kerajaan yang memberikan surat jalan tersebut. Ya, jadi itu ada recognize atau pengakuan atas kedaulatan kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Tentu saja semakin besar kerajaan, maka surat jalan yang dikeluarkan oleh kerajaan tersebut akan semakin kuat. Itu adalah konsep paspor. Nah, itulah yang dikenal dengan, dan konsep itulah yang, sejarah itulah yang kemudian mendasari banyak sekali hukum kebiasaan internasional yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Nah, saya contohkan adalah konsep duta ya, duta atau kemudian perwakilan. Nah, konsep duta atau perwakilan pada dasarnya itu pun juga tidak bukan sesuatu yang sifatnya tertulis. Berbeda dengan hukum di negara hukum di nasional, hukum konteks hukum nasional, maka sesuatu yang kemudian tertulis itu maka itu yang akan kemudian dijalankan. Ya, memang ada negara dengan konsep common law yang memang tidak mengenal hukum tertulis, dikenal dengan hukum kebiasaan atau konvensi. Nah, dalam konteks hukum internasional banyak sekali kemudian hukum kebiasaan yang tidak tertulis, tapi itu kemudian dilaksanakan oleh semua negara. Saya contohkan adalah konsep duta atau perwakilan. Ya, saya pikir semua teman-teman sudah tahu bahwa hubungan bilateral suatu negara selalu ditandai dengan penempatan duta besar atau konsulat jenderal. Saya contohkan di Indonesia, kalau teman-teman di Jakarta sering sekali akan menemukan kantor kedutaan Singapura, kedutaan Prancis, kedutaan Italia, kedutaan Amerika Serikat, dan banyak sekali kantor kedutaan yang lain. Kalau teman-teman di Surabaya, teman-teman akan menemukan beberapa kantor konsulat jenderal ya, atau konjen, konsulat jenderal Amerika Serikat, konsulat jenderal Cina gitu.
Nah, apakah teman-teman tahu bahwa itu tidak ada dasar hukum yang bersifat tertulis? Penempatan duta besar ditandai dari hubungan bilateral yang disepakati oleh kedua negara, yang kemudian diikuti dengan pertukaran duta dan juga pertukaran dua kantor kedutaan. Ya, jadi kalau seumpama duta besar Cina di Indonesia dia mendapatkan kantor lokasi, maka kemudian duta besar Indonesia untuk Cina di China Beijing itu juga akan mendapatkan kantor yang serupa. Karena itulah kemudian konsep duta atau konsep perwakilan ini sesuatu yang tidak tertulis tapi disepakati bersama oleh semua negara. Nah, kalau kemudian hubungan bilateral memburuk dan kemudian negara ini memutus hubungan bilateralnya, maka secara otomatis kemudian duta yang ditempatkan di negara lain ini dipersona non gratakan atau orang yang tidak diinginkan, ya. Orang yang kalau dalam bahasa itu bahasa Latin, ya, persona non grata, maka dia dikembalikan negara asal. Nah, ini tidak tertulis, tapi ini menjadi kebiasaan yang mengikat negara satu dengan negara yang lainnya, yang dikenal dengan hukum kebiasaan internasional. Dan ini menjadi salah satu hal yang harus teman-teman pahami ketika mempelajari mata kuliah hukum internasional. Jadi banyak sekali kata-kata atau banyak sekali istilah yang kemudian muncul yang hanya dikenal dalam kaidah hukum internasional. Ya, teman-teman yang HKI tentu saja sebenarnya tidak familiar ya dengan istilah-istilah ini, tapi untuk mata kuliah ini kita akan kerap kali menggunakan istilah-istilah yang hanya ada di mata kuliah hukum internasional, seperti istilah duta, konsulat, kemudian persona non grata, lalu istilah ius genus, ius dan juga istilah-istilah lain yang akan kerap kita sampaikan dalam mata kuliah ini. Oke, kita lanjutkan terkait dengan sejarah perkembangan hukum internasional. Ya, pada dasarnya sejarah perkembangan hukum internasional dapat kita bagi menjadi 3 fase, ya. Ada yang dikenal dengan fase klasik, ya, era klasik, yang kemudian era abad pertengahan, dan yang terakhir adalah era modern, ya. Nah, ketika teman-teman mendengar era klasik, ini tidak seperti zaman musik klasik, ya, tahun 40-an, tahun 30-an itu tidak. Tapi era klasik ini lebih kepada era-era sebelum masuknya sebelum masuknya imperium, ya. Jadi dahulu ketika masa-masa awal peradaban itu dikenal dengan era klasik, ya. Peradaban Yunani kuno contohnya, peradaban Romawi kuno, peradaban Sungai Gangga dan Sungai Gangga di India, ya, India kuno. Itu adalah era-era klasik yang kemudian menjadi pilar dari munculnya konsep-konsep dasar hukum internasional. Dan itu kemudian diperbarui atau diperbaiki di era abad pertengahan, di era Islam contohnya, kemudian di era Eropa abad pertengahan yang ditandai oleh pisahnya antara negara dan gereja, dan kemudian masuknya era modern yang ditandai oleh revolusi industri, revolusi Prancis, dan revolusi Amerika. Nah, 3 fase ini dapat menggambarkan terkait bagaimana sebenarnya perkembangan hukum internasional. Ya, kita bicara sejarah, maka kita bicara masa lampau, dan kita bicara terkait dengan bagaimana sejarah itu mempengaruhi perkembangan masa era demokrasi atau era modern saat ini. Oke, di era zaman India kuno terlebih dahulu, ya. Ya, pada zaman India kuno ini pertama kalinya sebenarnya dikenal dengan nama duta, ya. Jadi pada waktu itu kemudian hubungan antara raja satu dengan raja lainnya ditandai dengan adanya perwakilan, ya. Jadi
duta ini kemudian punya hak istimewa seperti hak kekebalan. Dia tidak bisa kemudian disakiti dan tidak bisa kemudian dilakukan dengan semena-mena. Kenapa? Karena dia merupakan perwakilan dari kerajaan yang lain ya. Jadi di era Yunani, di era India kuno inilah yang kemudian menjadi awal terbentuknya konsep duta. Nah, selain itu zaman India kuno ini juga mewarisi beberapa hal yang sangat berperan, sangat berkontribusi ya bagi perkembangan hukum internasional. Jadi banyak istilah terkait istilah kombatan, non kombatan, atau kemudian penjahat perang ya, atau kemudian bukan penjahat perang. Ini pertama kali juga muncul di zaman India kuno. Dan kode etik perang atau the conduct of war ini juga muncul di zaman India kuno. Nah, pada abad ke-5 sebelum Masehi muncul undang-undang yang dinamakan Malupada. Undang-undang ini mengikat ya, jadi dia memuat aturan tentang bagaimana kemudian cara berhubungan antara raja satu dengan raja yang lain. Jadi konsepsi India kuno pada waktu itu bukanlah kerajaan imperium atau kerajaan kekaisaran. Dia lebih pada kerajaan yang sifatnya kecil, kerajaan besar, kerajaan kecil, dan kecil-kecil yang lain. Ya teman-teman yang menonton film Kerasakti ya, yang pada waktu saya kecil itu saya suka nonton film Kerasakti itu menggambarkan bagaimana kerajaan di wilayah India itu memang kerajaan kecil-kecil ya. Jadi ada kerajaan besar, kemudian ada kerajaan kecil-kecil yang lain. Tapi tidak kemudian kerajaan besar ini menguasai kerajaan kecil-kecil tersebut. Tapi yang ada adalah hubungan yang sifatnya sama-sama mengakui kedaulatan masing-masing. Nah, itu konsepsi yang ada di India, dan itu menjadi salah satu kontributor yang penting terkait dengan bagaimana hukum internasional itu dijalankan. Bagaimana kemudian pengakuan dari kerajaan A ke kerajaan B, kerajaan besar ke kerajaan kecil, dan kemudian penempatan duta serta kejahatan perang, dan juga membedakan antara kombatan atau orang yang memang ditugaskan untuk perang dan non kombatan atau masyarakat sipil. Ini menjadi salah satu hal penting untuk mempelajari hukum internasional yang terjadi saat ini ya. Jadi sekarang kan kita ada hukum internasional terkait dengan masalah perang contohnya. Bagaimana kemudian ada titik-titik lokasi yang tidak boleh dilakukan serangan seperti rumah sakit itu contohnya, atau kemudian masyarakat sipil, dan kalau kemudian dilakukan maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang ya, kecuali kalau seumpama rumah sakit itu kemudian difungsikan sebagai barang militer. Nah, itu berbeda lagi ceritanya. Tapi filosofi awal dari konsep kombatan non kombatan yang ada di zaman India kuno ini untuk melihat bahwa perang hanya dapat dilakukan ketika menghadapi militer ya. Tapi ketika kemudian menghadapi non militer atau menghadapi sipil, maka harus ada treatment yang berbeda. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan dan menjadi salah satu hal penting yang bisa diambil dari zaman India kuno. Nah, selanjutnya adalah di era zaman Yunani ya. Nah, di era zaman Yunani ini jadi dia memberikan salah satu kontribusi terkait dengan bagaimana melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain ya. Nah, karena zaman Yunani kuno ini memang ada beberapa negara ya yang kemudian cukup besar. Ada kerajaan Athena dan kerajaan Sparta ya. Jadi dan kemudian ada negara-negara yang lain juga di wilayah Eropa yang melakukan interaksi secara khusus atau secara langsung dengan bangsa Yunani. Dan di era ini dikenal dengan istilah hubungan diplomatik ya, yang kemudian ditandai dengan pengakuan dari negara A ke negara B dan melakukan komunikasi secara intensif sebagai dua negara dengan kedudukan yang setara. Nah, pada zaman ini juga dikenal aturan-aturan yang mengatur hubungan antara kumpulan-kumpulan manusia yang hidup di negara-negara kota. Ya, pada zaman ini penduduk digolongkan menjadi dua ya, ada orang Yunani dan kemudian orang luar Yunani
yang dianggap sebagai bangsa yang barbar ya pada waktu itu. Ya memang Yunani peradabannya sangat maju ya, jadi teman-teman kalau kemudian ada kesempatan bisa main ke Yunani ya, di sana banyak sekali bangunan-bangunan yang sangat megah sekali, dan itu memang menjadi simbol bukti bahwa Yunani cukup maju pada era zamannya ya. Jadi itu bangunan-bangunan yang dibangun sejak era sebelum Masehi, dan kemudian menjadi dan hingga saat ini masih bertahan ya. Nah pada waktu itu memang bangsa di luar Yunani ini bangsa yang kebetulan sangat barbar ya. Jadi mereka tidak mengenal konsep demokrasi, mereka tidak mengenal konsep hidup rukun dan lain-lain. Karena itulah kemudian ketika mereka masuk ke wilayah Yunani, maka mereka tidak diakui sebagai bangsa Yunani walaupun mereka hidup di situ. Jadi bangsa Yunani mengenal dua jenis warga negara ya pada waktu bangsa Yunani sendiri dengan bangsa luar Yunani. Nah, tapi dan regulasi yang dibuat oleh bangsa Yunani memang memberikan perlakuan yang berbeda. Contoh bangsa Yunani ini mempunyai hak untuk menentukan nasibnya. Jadi negara polis ini kemudian di Yunani sudah dikenal demokrasi ya pada waktu ini. Kemudian ketika mengambil keputusan bangsa Yunani berhak untuk memberikan suara. Di sisi lain bangsa di non Yunani tidak punya hak suara. Ini perbedaan antara bangsa Yunani dan bangsa non Yunani atau bangsa barbar. Nah, masyarakat Yunani juga sudah mengenal ya mengenai konsep arbitrasi. Jadi bagaimana kemudian menyelesaikan sesuatu masalah dengan arbitrasi ya, dengan menempatkan juri ya sebagai orang yang dianggap mampu menyelesaikan masalah. Nah ini yang kemudian menjadi dasar munculnya konsep arbitrasi internasional ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan antara dua negara yang kemudian berselisih atau mempunyai sengketa. Nah bangsa Yunani juga mempunyai kontribusi cukup besar terkait dengan perkembangan hukum internasional, yaitu konsep hukum alam atau hukum yang berlaku secara mutlak dimanapun juga dan yang berasal dari rasio atau akal manusia. Ya, konsep hukum alam ini yang dikembangkan oleh filsafat Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi, dan ini yang kemudian menjadi dasar dari prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ya, jadi ini salah satu warisan cukup luar biasa, legacy yang cukup biasa dan cukup luar biasa dari bangsa Yunani yang kemudian menjadi dasar berlakunya hukum internasional. Ya, yang selanjutnya adalah zaman Romawi ya. Nah, zaman Romawi ini memang masih terpengaruh dengan bangsa Yunani, tapi zaman Romawi ini dikenal dengan banyak menyumbang konsep-konsep atau asas-asas yang saat ini menjadi asas hukum internasional. Salah satu contohnya adalah konsep pacta sunt servanda atau kesepakatan yang sudah disepakati. Kalau kemudian ada pihak yang melanggar, maka ada sanksi yang bisa dia. Konsep pacta sunt servanda pada dasarnya ini adalah konsep yang muncul dalam bangsa Romawi ya. Jadi kesepakatan ini menjadi dasar munculnya hukum perdata internasional ya. Ketika kemudian kesepakatan sudah dilaksanakan ya, maka itu harus dijalankan. Saya contohkan gini, ketika pemerintah Indonesia melakukan G2G ya, government to government, dengan pemerintah Malaysia terkait dengan masalah pertukaran narapidana sebagai contohnya, ada narapidana Malaysia yang kemudian ditahan di Indonesia, kemudian narapidana Indonesia yang ditahan di Malaysia. Ya, ketika kemudian sudah ada kesepakatan, maka ya harus dijalankan. Ketika kemudian tidak, maka sanksi itu yang kemudian tercantum dalam kesepakatan itu ya bisa ditegakkan. Walaupun kemudian memang kita bicara terkait dengan hal dasar kemarin ya, bahwa hukum internasional itu kesepakatan. Ya, ketika kesepakatan dilanggar, sanksinya ya mau tidak mau harus kemudian sanksinya jadi siapa yang kemudian akan memberikan sanksi ya.
ya fakta sunt servanda. Jadi ketika kemudian disepakati, memang ini menjadi kompleks ketika salah satu pihak tidak menyepakati itu. Salah satu contohnya tadi ketika kemudian ada pertukaran narapidana dan disepakati dari narapidana yang kemudian ditahan di Indonesia, orang Malaysia ini akan dikembalikan ke Malaysia, sementara narapidana Indonesia yang sekarang ditahan di Malaysia dikembalikan ke Indonesia. Nah, tapi ketika kemudian contoh ini sudah narapidana yang ada di Indonesia sudah dikembalikan ke Malaysia, tapi yang narapidana di Indonesia ini masih narapidana Indonesia yang di Malaysia masih kemudian ditahan. Lalu bagaimana pemerintah Indonesia melakukan pemaksaannya? Ini yang kemudian menjadi kompleks. Nah, tapi tidak ada mekanisme memang yang bisa memaksa kedaulatan negara untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merupakan perintah dari masyarakat internasional. Hanya saja ketika kesepakatan sudah dibuat dan tentu saja masyarakat internasional itu melihat kesepakatan itu, dan ketika masyarakat internasional menganggap bahwa memang salah satu pihak ini bersalah, maka sanksi ekonomi bisa dilakukan dan sanksi berupa penarikan duta itu bisa dilakukan sepanjang memang mereka menganggap bahwa pihak yang kemudian bersalah ini pantas untuk dihukum. Saya contohkan kasus Myanmar yang saat ini terjadi ya. Saat ini terjadi kasus kudeta ya, atau jadi kudeta itu berasal dari kata kudeta dalam bahasa Prancis ya, tulisannya coup d'état ya. Nah, masyarakat internasional melihat bahwa ya ini tidak demokratis ya. Hasil pemilu yang dimenangkan oleh partainya Aung San Suu Kyi kemudian dianulir secara sepihak oleh militer Myanmar, dan militer Myanmar kemudian membuat KPU sendiri dan kemudian menguasai semua unsur pemerintah. Ya, masyarakat internasional melihat bahwa ini adalah perbuatan yang kemudian melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi yang sayangnya kemudian harus dihormati oleh semua negara. Ya, tapi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat internasional? Tidak ada, karena kemudian sanksi yang paling mungkin dilakukan adalah sanksi ekonomi, di mana kemudian masyarakat internasional embargo wilayah Myanmar dan tidak melakukan transaksi dalam bentuk apapun. Tapi selama Myanmar menyatakan it's okay, maka itu kemudian juga tidak bisa menjadi masalah ya, tidak menjadi masalah lagi. Karena itulah kemudian fakta sunt servanda atau kesepakatan ini walaupun menjadi filosofi dasar dari hukum perdata internasional, tapi dia tetap tidak bisa kemudian mengalahkan kedaulatan negara. Ya, sepanjang negara yang berdaulat itu kemudian masih kekeh untuk mengatakan tidak, walaupun masyarakat internasional mengatakan iya, maka sampai kapanpun kemudian tidak akan bisa dipaksakan. Jadi itulah salah satu konsep dasar dari fakta sunt servanda. Ya, kesepakatan itu sepanjang disepakati ya oleh kedua belah pihak dan dijalankan, dan kedua belah pihak tidak takut dengan sanksi yang sifatnya adalah ekonomi, maka tidak akan menjadi persoalan. Karena PBB tidak mempunyai militer yang sifatnya perang ya, jadi teman-teman PBB itu tidak mempunyai tentara. Jadi PBB ini ketika kemudian mengirimkan pasukan di wilayah konflik, ya pasukannya itu pasukan dari negara-negara anggota PBB, bukan pasukannya PBB, bukan, tapi pasukan yang dikumpulkan dari negara-negara anggota PBB. Nah, jadi kita kembali ya terkait dengan hukum Romawi tadi. Jadi hukum Romawi ini kemudian menjadi dasar dari sistem hukum di Eropa, khususnya negara Eropa Barat ya, dan itu berpengaruh terhadap hukum internasional saat ini. Contohnya saja yang sudah kita bahas kemarin, asas ius gentium dan juga ius intergentes yang menjadi dasar hubungan antara negara satu dengan negara yang lain ya, ius interstates ya.
Nah, kemudian ius intergentes yang terkait dengan subjek ya nasional itu bisa negara juga bisa orang ya. Terus yang kemudian dan Romawi juga menyumbang transisi abad pertengahan ya. Jadi konflik antara negara dan gereja pada waktu itu yang kemudian berpuncak pada munculnya agama Protestan itu merupakan penanda salah satu filosofi dasar terkait dengan bagaimana kemudian konsep negara ini relasinya dengan gereja, dengan agama. Ini salah satu kontribusi besar ya Romawi terhadap perkembangan hukum internasional. Kemudian kita masuk ke perjanjian Westphalia ya. Jadi ini adalah perjanjian ini tonggak sejarah lahirnya negara-negara modern ya. Jadi ini masa transisi dari abad pertengahan ke era modern. Itu dalam konsep hukum internasional ditandai dengan perjanjian Westphalia. Jadi latar belakang dari lahirnya perjanjian legendaris ini bukan saja disemangati oleh persoalan-persoalan keagamaan, pertentangan antara agama Katolik dan Protestan, tetapi lebih jauh dalam soal-soal perkembangan kenegaraan dan hubungan antara bangsa serta pengakuan internasional. Jadi saya contohkan ya, jadi negara Benelux itu dulu itu adalah Benelux, Belgia, Nederland dan Luxembourg. Itu ketika kemudian terpisah ya menjadi 3 negara sekarang, Belanda, Belgia dan Luxembourg. Pada awalnya itu adalah satu negara ya, tapi kemudian ketika mereka merasa bahwa ada sedikit perbedaan dan kemudian dipisahkan menjadi negara-negara yang berbeda. Jadi perang dulu ini ya. Jadi perjanjian Westphalia ini adalah tonggak sejarah untuk mengakhiri 30 tahun perang di Eropa ya. Perjanjian ini menghasilkan dokumen penting bagi sejarah umat manusia di Uni Eropa. Jadi terbentuknya asosiasi-asosiasi regional banyak sekali yang mengacu pada perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia membangun semangat kebersamaan dalam memandang bahwa perang, kedengkian, pembinasaan dan pelanggaran hak asasi manusia adalah dosa yang tidak terampuni di muka bumi. Semangat kebersamaan ini memandang tanpa adanya perbedaan agama dan ras ya. Tapi saya bacakan terlebih dahulu biar teman-teman tidak bingung ya. Jadi perjanjian Westphalia ini kesepakatan perdamaian yang ditandatangani antara 15 Mei sampai 24 Oktober 1648 ya di provinsi Westphalia yang sekarang menjadi bagian dari Jerman. Ya, jadi pada waktu itu memang di Eropa ada perang yang berlangsung cukup lama ya, ada sepanjang 30 tahun. Ya, jadi berbagai negara Eropa dan 28 tahun antara Spanyol dan Belanda. Jadi ini yang kemudian dan perang 30 tahun antara negara Katolik dan Protestan ini yang dipicu oleh Raja Bohemia Ferdinand II untuk memaksakan agama Katolik dianut di seluruh wilayah kekuasaannya. Nah, aturan ini kemudian diumumkan pada tahun 1618 yang membuat bangsawan Protestan marah dan melakukan pemberontakan. Pada 1630-an hampir seluruh negara dan kerajaan di Sentral Eropa terlibat dalam perang ini. Nah, kemudian perundingan perdamaian Westphalia melibatkan 109 delegasi yang mewakili kekuatan-kekuatan Eropa, termasuk Ferdinand II yang telah menjadi Raja Kekaisaran Romawi Suci, Raja Philip IV dari Spanyol, Ratu Christina dari Swedia, Kerajaan Prancis, Republik Belanda dan juga kota-kota yang merdeka. Nah, sebagai hasil dari perjanjian Westphalia,
Belanda peroleh kemerdekaan dari Spanyol, Swedia menguasai Baltik, dan Prancis diakui sebagai kekuatan barat yang terkemuka. Nah, sementara itu kekuasaan Romawi suci hancur dan negara-negara Jerman kembali dapat menentukan agama di wilayah mereka. Nah, jadi dahulu Eropa ini memang menjadi kekuasaan Imperium Romawi ya. Karena itulah kemudian kalau teman-teman melihat bahwa bangunan di Eropa itu sebenarnya hampir serupa ya, hampir sama antara di negara-negara kecuali Inggris ya. Di negara-negara Eropa mulai dari Jerman, kemudian Austria, Spanyol, Prancis, Belanda itu mempunyai karakteristik yang hampir sama dan itu menjadi salah satu legasi dari Imperium Romawi. Nah, ketika kemudian perjanjian Westphalia ini dilakukan, maka Imperium Romawi juga otomatis menjadi hilang dan banyak sekali negara-negara baru yang bermunculan di wilayah Eropa, mulai dari Spanyol, Belanda, Prancis, kemudian Luxembourg, lalu Swedia dan negara-negara lain yang pada awalnya itu menjadi bagian dari Imperium Romawi. Oke, kita masuk ke abad ke-18 ya, itu mulainya ditandai dengan revolusi industri, revolusi Inggris dan revolusi Amerika yang kemudian menjadi dasar masuknya hukum internasional di era modern. Ya, hukum internasional di era modern itu diawali dari berdirinya organisasi internasional ya. Jadi tahun 1856 konferensi perdamaian tahun 1856, kemudian konferensi Jenewa tahun 1864, dan kemudian konferensi perdamaian Den Haag ya tahun 1899. Ya, jadi perang dunia I dan perang dunia kedua ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan perdamaian sebenarnya, karena perang dunia I dan perang dunia kedua ini kita masih mencari bentuk ideal bagaimana kemudian membuat hubungan internasional antara negara satu dengan negara lainnya ini menjadi egaliter atau menjadi equal. Nah, pada tahun 1907 ya, ketika pasca Perang Dunia Pertama ini kan dibentuk Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian kita ketahui ini tidak berjalan secara optimal ya. Ya, pada tahun 1919 pada konferensi perdamaian tahun 1919 Liga Bangsa-Bangsa ini mempunyai tujuan sebenarnya untuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, lalu menyelesaikan pertentangan antara negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi serta memperbaiki kesejahteraan hidup ya. Nah, tapi kita ketahui bahwa ternyata Liga Bangsa-Bangsa gagal mencegah Perang Dunia Kedua karena ketika ada konflik antara negara satu dengan negara lain, apa yang disampaikan oleh Liga Bangsa-Bangsa tidak dihiraukan. Bahkan kemudian Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya dituruti oleh negara-negara besar ya. Pada akhirnya kemudian kita ketahui terjadi Perang Dunia Kedua yang ditandai dengan perang antara dua blok sentral dan blok sekutu yang kita ketahui Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak Perang Dunia Kedua ini. Karena Belanda kemudian dikalahkan karena Jepang dikalahkan oleh sekutu, dan kemudian Belanda dikalahkan Jepang terlebih dahulu ya, kemudian Jepang menguasai Indonesia, kemudian sekutu mengalahkan Jepang dan Belanda masuk kembali ke Indonesia. Tapi udah ditolak ya, jadi udah kemudian direcek ya, karena ketika Belanda sudah menyerah, Jepang sudah menyerah, secara otomatis bentuknya Indonesia selain menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, Perang Dunia Kedua ini kemudian terbentuk PBB yang berpengaruh besar dalam masyarakat hukum internasional. Ya, kemudian banyak sekali perkembangan dan juga kemajuan yang dicapai, seperti lahirnya negara-negara baru, kemudian kelompok negara atau bangsa penjajah atau terjajah kemudian diminta untuk memutuskan posisinya. Jadi PBB ini sedikit punya kekuatan karena dia didukung oleh negara-negara besar ya,
seperti Amerika Serikat, Prancis, kemudian Cina, lalu Rusia, Uni Soviet pada waktu itu, dan juga siapa ya, Prancis, ada 6 negara kalau tidak salah yang menjadi asal muasal berdirinya PBB. Ya, kemudian banyak sekali juga yang sudah dihasilkan oleh PBB, Konvensi Jenewa tentang hukum laut sebagai contohnya, kemudian Konferensi Wina tahun 1961, 1963 dan 1968 sampai 69 tentang hubungan diplomatik, yang kemudian adalah hubungan konsuler dan traktat. Ya, jadi PBB ini merupakan produk yang cukup sukses ya, yang setidaknya sampai sekarang masih bertahan. Sepanjang kemudian negara-negara tersebut bisa menjaganya. Jadi oleh karena itulah ini menjadi salah satu tonggak sejarah dalam berdirinya PBB sebagai kontribusi besar bagi perubahan hukum internasional. Mungkin itu dulu dari saya. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.